Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahayani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 010124010056. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan ilmu pendidikan Islam. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa IP masih relevan atau tetap relevan di era digital ini? Karena ia bukan hanya membahas transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak yang dibutuhkan di tengah tantangan era digital ini seperti hedonisme, individualisme, dan krisis identitas. Yang kedua yaitu bagaimana sih Anda melihat orientasi antara pendidikan agama Islam berbasis tauhid dan apa dampaknya? Perbedaan orientasi atau pendidikan Islam Barat sekuler. Pendidikan Islam berbasis tauhid menekankan keterhubungan ilmu dengan Tuhan, sedangkan sistem Barat sekuler memisahkan ilmu dan nilai. Dan untuk yang ketiga yaitu sistem pendidikan apa yang akan saya kembangkan. Jadi model pendidikan di awal masa Islam gaya yang akan mau dikembangkan yaitu halakoh terbuka di masjid dengan pendidikan hikmah, keteladanan, uswah, dan dialog. Konten diajarkan secara bertahap, bukan hafalan, dan berfokus pada pengalaman dan bukan hafalan gitu. Untuk yang keempat yaitu mengapa pesantren mampu bertahan hingga di zaman era digital ini. Ketahanan pesantren bertahan karena memiliki 3 kekuatan utama yaitu nilai atau karakter, komunitas, dan kekembangan tradisi. Masa depannya akan cerah jika bisa beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan jati diri, misalnya dengan santri digital, isanad, atau pesantren entrepreneur. Gitu. Untuk yang kelima yaitu bagaimana Anda menyinergikan bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal. Sinergi pendidikan formal dan informal, saya akan mengembangkan model pembelajaran seperti kurikulum sekolah yang mendukung kegiatan keagamaan informal, program komunitas masjid, pesantren itu non formal. Dan untuk yang keenam yaitu jawabannya saja langsung, halakoh atau kelas modern. Halakoh dan sarogan unggulan dalam kedekatan persoalan, pembentukan adab, dan pengawasan secara intensif. Yang ketujuh yaitu tantangan modernisasi pendidikan Islam modern. Tantangan terbesarnya adalah jargon modern yang jarang atau yang sering mengabaikan ruh. Yang kedelapan yaitu 3 prinsip kurikulum IP di sekolah umum. Yang pertama yaitu tauhid sebagai dasar orientasi ilmu. Yang kedua yaitu adab sebagai ilmu. Yang kedua yaitu adab sebagai ilmu integrasi sains dan agama dalam konteks kekinian. Yang ketiga yaitu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga sadar diri dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhannya. Jawaban yang ke-9 yaitu mengatasi dikotomi ilmu. Dikotomi masih menjadi karena warisan kolonial dan sistem kurikulum yang fragmentatif. Cara untuk mengatasinya yaitu yang pertama menyusun kurikulum integratif, yang kedua itu pelatihan guru lintas disiplin, yang ketiga itu pembentukan lembaga aset terpadu antara agama dan sains. Untuk yang ke-10 yaitu jawabannya yaitu metode untuk siswa visual digital. Jadi saya akan menggunakan metode storytelling digital di digital video animasi, nilai Islam, dan podcast hikmah modifikasi dakwah.
Jawaban yang ke-11 yaitu pendidikan yang efektif adalah teladan nyata, keterlibatan emosional, dan kebiasaan. Nah, untuk jawaban yang ke-11, yang ke-12 itu peran guru sebagai pendidik. Peran ini sangat realistis jika guru mendapatkan lingkungan sistematik seperti pelatihan di soft skill, pengurangan beban administrasi, dan dukungan psikologis. Untuk yang ke-13 yaitu jawabannya respons terhadap isu kontemporer pendidikan. Isu kontemporer pendidikan Islam ini harus bersifat dinamis, terbuka pada istihad modern, dan menghadirkan fikih lingkungan, fikih digital, dan Islam rahmatul lil alamin secara inaplikatif. Jadi mungkin itu saja tugas video IP. Mohon maaf rada telat karena HP-nya baru diservis Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.